Gak. Assalamualaikum Mbak Nasya. Waalaikumsalam Bu Selamat Nur. Siang juga. Bagaimana? Sudah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah sudah lega Bu Nur rasanya. Perasaannya bagaimana? Perasaannya sih saya enjoy, tapi waktu pertama-tama itu agak sedikit grogi Bu Nur karena ditunggu sama Bu Nur. Oh, enggak. Saya tidak menilai kok, saya cuma menyawang saja. Apakah ada yang merasa kurang atau ada suatu saat akan diperbaiki gitu? Tentunya ada Bu Nur. Saya merasa pada pembelajaran ini tuh masih kurang dalam itu ketika anak-anak bertanya ada istilah-istilah yang baru tuh dekomposer itu apa, kan kadang-kadang anak taunya cacing, jamur sebagai pengurai. Nah itu istilah-istilah Ilmiah yang gitu ya, ilmiah yang ilmiah. masih asing pada anak, dan tentunya saya juga harus mempelajari lebih lagi gitu agar nanti kalau anak bertanyakan saya bisa menjawabnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada terkendala sinyal ya Bu Nur, tadi itu kan asesmen formatifnya itu kan mau dibuat pakai quizzes, iya yang pakai barcode scan. Nah ternyata ada sedikit kendala itu, waktu men-scan tidak bisa terbaca, jadinya kan anak-anak sudah antusias, ternyata terkendala sinyal jadinya sedikit agak terkendala gitu. Besok-besok kalau mau memperbaiki itu mengantisipasi ya, ada antisipasinya Bu Nasya. Iya siap. Oke. Apakah semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran Bu Nasya? Alhamdulillah, menurut saya pada pembelajaran ini sih siswa bisa terlibat secara aktif, mereka menyenangkan, enjoy gitu. Terus pada saat diskusi kelompok juga mereka terlihat kerjasama, kompak gitu ya. Apakah ada tantangan peserta didik? Tantangan sih untuk materi ini tidak ada ya gitu, karena kebetulan materinya kan berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari, bisa mereka mencernanya dalam bentuk yang konkret, tidak abstrak, kan bisa makhluk hidup, bisa mereka sudah tahu apa saja, bagaimana tempatnya, di mana gitu. Jadi biar ya sudah kebiasaan iya, gitu sudah ya, terbiasa, mereka bisa menangkapnya dengan mudah gitu. Apa yang ingin Bu Nasya ubah untuk meningkatkan pembelajaran itu, melaksanakan hasil pembelajaran ini? Yang pertama yang perlu saya ubah ya tadi, saya harus lebih tahu istilah-istilah ya Bu Nur, istilah-istilah ilmiah, sehingga kalau ada anak yang bertanya itu saya bisa menjawabnya dengan cepat, tepat, dan akurat gitu ya Bu Nur. Kemudian yang kedua, kalau misalnya diskusi kelompok juga saya harus terlibat aktif juga di dalamnya, mengarahkan, membimbing, lebih seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa, oh di sini saya dibantu ada Bu Guru, didampingi Bu Guru dalam menyelesaikan tugas gitu. Ya. Berarti tindak lanjutnya ingin memperbaiki. Iya, ingin memperbaiki lagi supaya lebih bermakna pada siswa gitu ya. Nah, memang tadi itu kalau terkendala wifi itu ya memang kebiasaan kadang di pegunungan. Iya, karena setelah kita di pegunungan, kalau sudah mendung saja sinyalnya kadang seperti itu, error ya Bu Nur. Juga peserta didiknya sudah aktif ya, sudah bisa aktif ya. Cara penanaman emosionalnya Bu Nasya sudah atau belum ya tadi ya? Saya sih agak sedikit itu tadi, karena gugup ya, belum terbiasa ditungguin dan dinilai, mungkin seperti itu. Nah mungkin besok-besok lagi ya bisa lebih membiasakan diri, bisa lebih enjoy gitu. Bu Nasya udah bagus kok, udah mengaktifkan, mengondisikan anak-anak, sudah senang melaksanakan pembelajaran dengan Bu Nasya, sudah aktif, dan terima kasih ya Bu Nasya untuk hari ini. Sama-sama Bu Nasya sudah melaksanakan observasi. Iya. Mohon maaf dan mengganggu waktunya. Tidak, asalkan saya bisa membantu, insya Allah bisa saya lakukan Bu Nur. Terima kasih Bu Nasya, monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Kelas 5. Aktif, jujur, sopan. Hai hai, boya boya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas meminta
Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina hibatak wa insyur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar ya. Coba kalian tengok kanan kiri kalian, ada yang tidak masuk tidak hari ini? Siapa? Zaka. Mas Zaka kenapa ini tidak masuk hari ini? Sakit? Ya, semoga kita doakan lekas sembuh ya, agar besok bisa mengikuti pembelajaran kembali. Nah, hari ini anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, semuanya berdiri dulu yuk. Kita akan melakukan ice breaking. Masih ingat double this step? Oke, semuanya berpasangan dua-dua terlebih dahulu ya. Ada yang tidak punya pasangan? Cowok sama cowok dulu boleh. Yang tidak punya pasangan siapa? Meme ya, sama dulu Meme. Masih ingat ya? Kita latihan dulu satu kali terus ice breaking yang sesungguhnya. Siap? Dimulai. Ice breaking double this step. 1, 2, 3. Double this, double that, double this, double that, this, that. Oke, satu kali lagi. Kurang semangat. Ice breaking double this step. 1, 2, 3. Double this, double that, double this, double that, this, that. Oke, semuanya tepuk tangan. Sudah semangat ya? Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang ekosistem pada rantai makanan. Masih ingat kemarin ekosistem, ada ekosistem apa saja? Sawah, betul. Ekosistem laut, ekosistem hutan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada dua yang hendak kita capai. Yang pertama, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem rantai makanan. Yang kedua, nanti anak-anak bisa mendeskripsikan peran-perannya itu sebagai apa sih? Ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, bahkan sampai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir yaitu pengaturan. Masing-masing anak nanti bisa menyebutkan atau mendeskripsikan. Are you ready? Yes, I'm ready. Kurang semangat. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita berikrar bersama-sama mengenai 3 dosa besar dalam pendidikan. Yang semangat ya. 1, 2, 3. 3 Dosa besar pendidikan. 1. Perundungan. 2. Kekerasan seksual. 3. Intoleransi. Ya, bisa dipraktikkan ya nanti ya. Nah, kemudian tadi tujuan pembelajarannya sudah. Mana ya kesepakatan kelas pada pagi hari ini? Apa anak-anak? Yang pertama, tidak memotong pembicaraan guru. Sepakat ya semuanya? Sudah sepakat kemarin? Dan yang kedua, duduk di tempatnya masing-masing. Ketiga, saat jam pembelajaran tidak boleh berkeliling-keliling atau berbicara. Siap ya, kita laksanakan ya kesepakatan kali ini ya. Siap? Oke. Nah, anak-anak, tadi kita mau membahas tentang apa? Ekosistem rantai makanan. Kita lihat dulu. Ada Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2.
sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem badan rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Nah, bisa dipahami anak-anak? Ada berapa macam tadi ekosistem? Banyak sekali ya. Siapa yang bisa menyebutkan satu persatu? Ayo Mbak Zeda, apa yang tadi diingat? Ada ekosistem? Ada ekosistem taiga. Terus Mbak Risma, ada ekosistem apa lagi? Ekosistem darat. Lawannya ekosistem darat? Ekosistem air. Oke. Kemudian peranannya masing-masing kepada komponen rantai makanan sudah paham semuanya? Nah, nanti Bu Guru akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Ada ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Siap semuanya? Nah, masing-masing kelompok nanti tugasnya yaitu bisa menempelkan, Bu Guru punya gambar, nanti kalian membentuk menjadi rantai makanan. Setelah selesai, nanti masing-masing kelompok mendeskripsikan dengan bahasa kalian sendiri untuk dipresentasikan ke depan. Siap semuanya? Siap. Bisa dipahami? Bisa. Bisa mengerjakan dengan tanggung jawab? Bisa. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Ketua kelompok bisa maju ke depan. Yuk. Nah. Sini siapa? Ya, Mbak Rizka. Ferry. Oke. Yang tadi ekosistem sawah siapa? Ekosistem sawah. Di sini. Ekosistem laut. Laut. Ekosistem hutan. Hutan. Ekosistem sungai. Iya. Ada yang belum mendapatkan? Sudah semua? Iya, di kuning. Kuningnya belum. Iya, ditempelkan pada kertas yang hitam. Kalian menyusunnya jangan sampai terbalik. Iya, di kuning. Gambarnya ya, gambarnya dipotong menjadi latarnya. Nah, iya. Ini langsung ditempel di kertas. Misalnya ininya mau dipotong, ininya ditaruh di atas di sini. Yung kok di sini Jangan sampai jadi kok kan bisa tatar kali kene kae. Kemudiannya dengan apa ya? Ada
cepat. Ini belum tamat sih. Guntingnya dia aja. Ini menjadi teman hijau apa tidak? Iya. Belum ada yang ingin pada teman. Buat teman ya. Langsung ditempel, bisa ditempel lagi dulu. Bener ada kuning. Ada orang pakai. Jadi pemimpin bendera apa sih? Hah? Iya, Ini buat bilang. Lo tenang, udah sih banget. Selamat siang, siang Alhamdulillah, semangat ya Bunda, walaupun cuaca hari ini di sini mendung, hujan, kita harus tetap semangat. Harus itu, oke. Tadi bagaimana perasaannya waktu di observasi? Saya perasaannya itu tekan pertama benar. Masya Allah. Karena yang observasi teman sejawat, guru senior gitu. Kalau sama bu kepala sekolah atau misalnya dari kampus gitu, saya sudah beberapa kali sudah pernah. Tapi kalau sama teman sejawat itu kayak ada sedikit grogi, kok bener. Enggak banyak panggung. Apa yang bisa rasakan setelah melaksanakan pembelajaran di prestasi? Alhamdulillah saya cukup puas, tapi ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki ya Bu Nur. Ya, kan tadi terkendala sinyal, kita sudah mau happy untuk melakukan asesmen formatif itu menggunakan quiz game, anak-anak sudah antusias, sudah bersemangat, tapi ternyata berulang kali mencoba terkendala sinyal gitu Bu Nur. Ya, kemudian yang kedua itu ada beberapa anak yang menanyakan istilah-istilah asing. Ada kan materi kita tentang rantai makanan gitu ya Bu Nur. Ada yang tentang istilah decomposer, kan masih asing kalau kita dengar masih asing dari anak-anak gitu. Makanya kita harus menggunakannya yang mudah diterima gitu sesuai dengan perkembangan anak di usia 6 sampai 12 tahun seperti itu. Nanti perasaannya
grogi. Oke. Tapi kalau sudah mengalir sudah enjoy gitu ya benar. Pas itu ya pas apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat pra observasi apa sudah tercapai itu Bu Nasya? Alhamdulillah dari 2 tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada pembelajaran ini tentang rantai makanan, ada 3 ekosistem itu alhamdulillah sudah tercapai semuanya. Yang pertama tentang mengidentifikasi komponen-komponen dalam rantai makanan, anak-anak sudah bisa menyebutkan, menjelaskan sesuai dengan bahasanya mereka sendiri apa yang mereka tangkap melalui kan pertama saya memberikan materi dulu penjelasan singkat dari saya, kemudian nanti berlanjut melalui menyanyi bersama-sama. Liriknya kan mengandung materi, kan secara tidak langsung anak bisa menangkap pembelajaran apa sih yang akan saya lakukan bersama guru hari ini. Kemudian ditambah lagi dengan audio visual melalui video-video pembelajaran gitu. Nah, anak bisa menangkap oh ternyata ekosistem itu seperti ini, di dalamnya ada komponennya seperti ini, makhluknya ada apa saja, dan mereka juga saling berhubungan gitu. Jadinya anak-anak bisa menangkap gitu pelajaran. Kemudian yang kedua belum itu kan yang pertama identifikasi dan yang kedua yaitu mendeskripsikan. Nah, dalam pembelajaran kali ini mendeskripsikannya melalui demonstrasi presentasi per kelompok ke depan itu. Dari anak-anak kan membuat itu kayak siklus ya siklus rantai makanan, ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Mereka bisa mendeskripsikan kepada teman-temannya. Di sini saya mempunyai apa? Di sini saya menjelaskan ekosistem sawah, ya ada apa saja, komponennya apa saja. Mereka memiliki peran masing-masing dan memiliki keterhubungan antara komponen-komponen tersebut gitu. Sehingga dari ekosistem kan bisa menjelaskan. Oke Bu Nasya, menurut Bu Nasya nih area pengembangan yang direncanakan pada saat pra observasi apa saja, apakah sudah tercapai? Ya alhamdulillah sudah cukup ya, sebagian besar sudah cukup tercapai. Anak-anak juga sudah mengenal gitu. Saya merencanakannya kan berdiferensiasi. Anak-anak sudah melakukan, sudah saya buat berdiferensiasi. Kemudian di sana di dalamnya diskusi kelompok, saling menyusun, kemudian dilanjutkan dengan presentasi, demonstrasi seperti itu. Jadi alhamdulillah ada pengembangan yang sudah lakukan. Demonstrasi itu ya. Tadi pas kemarin pas saya lihat Bu Nasya mengajar itu strategi yang direncanakan pada saat observasi itu apa sudah dilaksanakan? Alhamdulillah benar, juga strateginya sudah saya lakukan. Yang pertama kan kita harus sesuai dengan karakteristik anak, sesuai kebutuhan anak. Di sini kan misalnya kita keterbatasan dengan alat peraga, ya saya sudah menggantinya dengan alat peraga yang sesuai, yang mudah didapatkan, dan anak-anak juga bisa menangkapnya dengan mudah gitu. Yang penting itu yang konkret dan anak bisa memahami gitu. Yang penting itu murid itu bisa paham, bisa paham gitu, bisa menangkap dia. Apakah Bu Nasya pas itu pembelajaran itu ada hambatan atau kendala gitu? Ada beberapa kendala terkait itu, misalnya anak itu kalau di sini anak itu masih kurang percaya diri. Kalau mau demonstrasi, kalau mau presentasi ke depan itu kadang itu masih takut, kadang masih malu, Bu Guru malu, nanti tidak bisa menjelaskan di depan. Padahal anak berpotensi. Bisa kalau kita pancing dengan pertanyaan pantik-pantik, mereka bisa mengungkapkannya. Itu ada kemarin ada Zaidah, kan ternyata pertanyaan mereka bisa, pertanyaannya cukup bagus gitu. Dia malu kalau mengungkapkan, terus Bu Guru terus takut gitu kan. Kemudian ada itu anak itu kadang kurang bersemangat. Mungkin karena di sini itu terbiasa kalau misalnya tadi belum sarapan, mereka bangun tidur, cuci muka, langsung berangkat gitu saja. Jadi itu kalau pembelajaran kurang bersemangat kadang ya. Padahal Bu Nasya sudah memberi sudah strategi, tapi anak tetap seperti itu. Karena ya itu
orang tua di rumah kurang mendukung gitu ya. Apakah menurut Mbak Nasya masih kurang dalam pembelajaran kemarin itu saat melaksanakan pembelajaran atau masih merasa kurang atau ada ya itu ada nggak? Ya tentunya ada, itu keaktifan anak yang perlu digali lebih dalam biar mereka punya percaya diri bahwa saya itu mampu menunjukkan ke depan teman-teman, saya bisa menjelaskan seperti ini, dia kurang aktif. Tapi sudah ada yang aktif tapi mau hanya berapa itu ya? Iya, baru beberapa, jadi pembelajarannya tuh kurang muncul gitu suasana pembelajaran dia. Apakah Nasya berarti pembelajaran kemarin kurang puas atau? Iya, tentunya sedikit kurang puas karena itu tadi ada terkendala sinyal, ada beberapa istilah asing yang mereka kurang kuasai, kemudian ya anak-anak kurang aktif dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana menurut saya untuk menggali bagaimana untuk murid itu bisa di sini sana dari sini mungkin ya mengurai atau mengerti makna ilmiah itu. Nah, tentunya dalam saat proses pembelajaran juga saya harus membiasakan menggunakan istilah-istilah yang kata-kata ilmiah yang lebih kata serapan mungkin yang tidak hanya sehari-hari mereka ketahui, misalnya ada decomposer, artinya pengurai. Kalau mereka pasti tahunya ada jamur, cacing gitu kan. Nah, seperti itu akan membiasakan lebih lagi gitu mereka. Berarti harus membiasakan kata-kata itu dengan cara pembelajaran itu ya. Apa hal positif yang sudah Nasya lakukan selama proses pembelajaran? Tentunya saya dalam pembelajaran ini sudah memberikan apa ya, sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di sini. Kemudian tidak hanya saya yang menjadi teacher center, tapi melibatkan anak-anak sudah aktif dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Mohon izin ya Bu Nasya, ini saya akan mendengar observasi kemarin pembelajaran ya, aspek dan strategi pengembangan atau catatan pengamatan itu ya. Pertama itu keaktifan siswa ya. Saat pembelajaran itu saya melihat alhamdulillah ya siswa semakin ada yang meskipun hanya 1-2 yang kurang semangat, yang lain sudah sangat besar itu aktif. Tujuan pembelajarannya itu tadi Bu Nasya saya lihat sudah menunjukkan, itu sudah menulis di depan tujuan pembelajarannya sudah disampaikan oleh kepada siswa. Kemudian metode diskusinya metode diskusinya sudah bagus, tadi sudah sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Kemudian pengelolaan kelasnya ya itu sudah ada sudah mengelola itu sudah baik, bagus. Meskipun tadi ada anak yang satu ya kurang menentu, tadi belakang yang semangat belakang masuk itu lemes sebenarnya. Mungkin dia kurang sarapan di rumah atau mungkin ada Seperti itu. Kadang di sini mereka belum sarapan sudah langsung berangkat ke sekolah. Harapannya yaitu bagaimana dia kemudian hari mengikuti pembelajaran dengan semangat cara pertama ya untuk belajar perlu bimbingan khusus bagi yang kurang mampu yang kurang mampu itu melihat yang lainnya kok bingung Nasya nanti apa itu maju ke anak itu sebenarnya itu siapa ya? Kemarin itu ada si Alvin, sama itu si Zizi ya, Besok nanti kalau anak itu di depan atau duduk di depan atau Nasya kemudian pada
pembelajarannya bingung kok nggak ada. Iya, sudah antusias, sudah ya. Besok-besok lagi bagaimana mengantisipasi agar pembelajarannya tetap sinar, tetap lancar. Oke, sudah bagus sekali ya, Bunasya sudah luar biasa sekali. Hal-hal kemampuan Bunasya saat pembelajaran sudah bagus. Meskipun ada satu atau dua anak-anak yang kurang aktif Kurang bersemangat ya di pembelajaran. Oke. Kesimpulan Bunasya menyimpulkan kegiatan ini apa ada kesimpulan? Ya tentunya dalam proses perjalanan kucing bersama Bunur mulai dari pra pembelajaran kemudian observasi sampai pasca ini saya ternyata itu hal yang tadinya saya takutkan itu ternyata berbeda Bunur. Gimana perasaannya yang berbeda itu gimana? Karena ternyata melalui hal-hal praktik seperti ini, praktik baik seperti ini bermanfaat sekali kepada saya. Saya bisa menjadi lebih tahu lagi karakteristik masing-masing anak, lebih bisa menyiapkan strategi metode pembelajaran yang tepat, bagaimana merancang pembelajaran yang bermakna tentunya kepada siswa. Oke, berarti tindak lanjutnya gitu. Tindak lanjutnya besok Bunasya bagaimana? Tindak lanjutnya Merasa kurang atau bagaimana? tentunya saya dan karakteristik siswa di sini gitu. Kemudian kalau ada hal-hal yang di luar dugaan seperti sinyal dan lain-lain yang mengharuskan pakai internet juga saya harus lebih mempersiapkan lagi agar yang nantinya anak-anak sudah antusias sudah semangat mengikuti pembelajaran akhirnya sedikit kecewa karena tidak bisa menggunakan game Game yang menghasilkan itu ya seharusnya. Oke, luar biasa sekali Bunasya. Terima kasih Oke. Demikian sudah mohon maaf sekali Bunasya sudah mengganggu waktunya. Tidak boleh. Monggo kali ini baik Bunasya kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, sudah bagus, sudah sesuai dengan diferensiasi pelajaran. Bunasya besok akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Bisa motivasi teman-teman, bisa melaksanakan agar murid-murid bisa aktif, semangat semuanya, bisa senang mengikuti pembelajaran Bunasya. Sudah terima kasih sekali Bunasya sudah melakukan pembelajaran yang sangat keren untuk kedepannya. Bunasya melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, bisa memotivasi teman-teman, bisa memotivasi anak-anak agar melaksanakan pembelajaran dengan semangat, aktif, ya, oke, dan berpikir baik dengan teman-teman sejak. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat sekali untuk Bunasya. Kita bersama Bunur, saya juga terima kasih dengan kegiatan seperti ini juga bisa menambah lagi kompetensi pada diri saya, bisa menjadi lebih bermanfaat lagi untuk saya sendiri, kepada juga peserta didik dan tentunya orang-orang di sekitar.